Kidung Jemaat nomor 337. Kidung Jemaat nomor 337. Kita tidak bersyukur, bertanya air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang bukit yang lembah. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa manusia yang kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, lihat anak Yesus Kristus pada zaman dan saat ini Bapa, kami anak-anakmu akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau menjaga dan memberkati kami, terutama kenal dan pemimpin dan Bapa pada sore hari ini. Kiranya hamba-Mu menyertai dan melindungi hamba-Mu ya Bapa. Bapa manusia yang kerajaan surga, pindah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan serta renungan. Saya mengajak saudara semua kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Baik, pembacaan serta renungan dipimpin oleh Kakak Anan. Baik, kawan-kawan semua, kita sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Silakan Pak. Baik, biarkan kita terbuka, kita bersama-sama satu hati dalam doa. Kita berdoa.
Bapa kami di surga, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Nya Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima sampai di saat ini Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sedikit daripada bagian firman-Mu Tuhan. Dengan Kau rapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar biarlah bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pendengar dan sabdu kami ya Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman semua, firman kita pada hari ini terdapat dari Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Baik teman-teman, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memilih satu tema kecil, yaitu menjadi terang di tengah kegelapan. Baik, hari ini kita membahas tentang sebuah panggilan yang sangat penting dalam kehidupan kita, terkhususnya kita sebagai pemuda Kristen, bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita tahu bahwa di dunia yang semakin marak ini banyak tantangan dan juga banyak kegelapan. Kegelapan ini dalam arti misalnya seperti dosa, kejahatan, ketidakadilan, pergaulan bebas, dan pengaruh-pengaruh buruk lainnya. Nah, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita dipanggil untuk kita menjadi terang di lingkungan kita. Baik itu di kampus, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di mana kita berada, begitu. Namun, bagaimana kita bisa menjalankan panggilan ini dengan baik? Hari ini kita akan belajar 3 hal penting dari firman Tuhan pada hari ini, mengenai bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Yang pertama yaitu, terang itu harus nampak dan tidak tersembunyi. Yesus berkata bahwa kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Tadi di ayat yang ke-14 itu berarti bahwa seorang pemuda Kristen itu dia harus memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia. Sebagai contoh, misalnya di kampus, kita melihat ada teman yang suka berbohong, mencontek, terlibat dalam pergaulan yang mungkin tidak sehat, dia suka omong kasar. Nah, bagaimana kita melihat itu? Kita sebagai pemuda-pemuda Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa tampil beda, begitu. Kita harus hidup dengan kasih, kebenaran, dan juga kejujuran. Nah, jika kita menyembunyikan identitas kita sebagai orang percaya, maka kita sedang tidak menjadi terang. Kita itu dipanggil untuk berani menunjukkan iman kita melalui tindakan dan juga perkataan kita. Jangan takut. Jika misalnya kita mau hidup sebagai orang yang benar, jangan takut untuk diejek oleh orang lain. Karena terang itu dia tidak untuk disembunyikan, tetapi terang itu untuk bersinar, untuk bercahaya, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, poin yang kedua yaitu terang itu dinyatakan lewat perbuatan baik kita. Di dalam ayat yang ke-16 tadi itu, Yesus berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, terang itu bukan berupa kata-kata, tetapi bagaimana perbuatan nyata kita. Kita bisa menjadi terang itu ada 3 poin yang saya catat di sini, yaitu yang pertama menjadi teladan dalam perkataan dan sikap kita. Jangan mau ikut-ikutan teman yang suka berbicara kasar atau ikut-ikutan teman lewat pergaulan-pergaulan yang kurang sehat, begitu. Sebaliknya, kita harus bisa mengucapkan kata-kata yang membangun dan juga memberikan identitas bahwa kita ini orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang selalu percaya dengan Tuhan. Yang kedua itu mengasihi dan membantu orang lain. Misalnya di kampus kita melihat atau dimanapun kita berada, sangat banyak orang yang sangat membutuhkan dukungan kita.
baik secara emosional maupun secara spiritual. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk mereka? Kita bisa memberikan semangat dan juga kita bisa membantu mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian yang berikut, menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Dunia mungkin sekarang yang mungkin kita lihat, mereka menormalisasikan kayak pergaulan bebas begitu, pornografi, dan juga sebuah kemalasan. Nah, tetapi kita sebagai pemuda Kristen, kita bisa dipanggil untuk kita bisa menjaga hati dan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan terang itu lewat kita bisa hidup yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Ada orang-orang yang hidup hanya mementingkan dunia mereka. Nah, ketika kita mau hidup benar, maka orang-orang di sekitar kita itu akan melihat perbedaan itu. Mereka akan melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya mereka juga akan memuliakan Tuhan. Poin yang berikut, yang ketiga, adalah terang itu harus bersinar meskipun dikelilingi oleh kegelapan. Nah, kita tahu, atau saya juga tahu bahwa kalau kita ngomong soal terang ini tidak mudah untuk kita langsung kayak jadi anak yang terang begitu. Kita mungkin menghadapi tekanan dari teman-teman atau menghadapi ejekan dari teman-teman, kayak kenapa lo harus hidup benar gitu, lo harus hidup ikut dunia yang mau begitu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut dan juga tidak menyerah. Di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama itu berkata bahwa bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini berarti bahwa ketika kita berani untuk hidup di dalam terang, Tuhan sendiri akan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Kita bisa lihat banyak tokoh Alkitab yang mereka itu mencari terang di tengah-tengah kegelapan. Misalnya seperti Daniel. Daniel ini dia tetap setia kepada Tuhan meskipun dia dikelilingi oleh budaya yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita bisa lihat juga tentang Yusuf. Yusuf ini dia tetap benar meskipun dia mengalami penderitaan dan juga godaan yang besar. Kemudian Rasul Paulus ini dia tetap memberitakan Injil meskipun dia menghadapi penganiayaan. Nah, dari tokoh-tokoh ini kita bisa belajar bahwa tidak ada kegelapan yang bisa memadamkan terang kita yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut untuk tetap bersinar meskipun kita dikelilingi oleh kegelapan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar 3 poin yang tadi telah saya jelaskan atau yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu, terang harus tampak dan tidak tersembunyi. Artinya kita harus bisa berani menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua itu, terang dinyatakan lewat perbuatan baik kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan juga tingkah laku kita. Terus yang terakhir adalah terang harus tetap bersinar meskipun kita dikelilingi oleh kegelapan. Bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan kita kekuatan. Baik, kita sebagai pemuda Kristen kita bisa belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa mengambil keputusan untuk hidup dalam terang, baik itu di kampus, di lingkungan kerja, di masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Jangan biarkan dunia itu memadamkan terang kita. Tetapi sebaliknya, mari kita membawa terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini. Seperti ada satu kata-kata bilang lebih baik kita menjadi garam di air tawar daripada kita menjadi garam di tengah air laut. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengamini firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa syukur firman. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan, kami bisa bertumbuh menjadi pemuda dan anak-anak Kristen yang terus menjadi terang di dalam kegelapan ini ya Tuhan. Biarlah dunia tidak memadamkan terang kami, tetapi kami yang akan menjadi terang dan akan menerangi kegelapan di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kita bersinar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kakak Nanda yang telah menuntun kita dengan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak saudara semua untuk kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat 363. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Yesus semua waktuku miliknya. Bagi Yesus semua waktuku miliknya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, maka doa penutup ini akan dipimpin oleh Kakak Martinus. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah, terima kasih Tuhan atas kasih dan setiamu. Engkau telah menjaga kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga berakhir yang baik. Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami, tuntun kami hingga kami bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan baik. Ini doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, firman sore hari ini telah selesai. 1, 2, 3. Shalom.